Masa iddah. Jadi masa iddah itu berlaku hanya kepada istri, tidak kepada suami. Itu yang harus diingat ya. Yang pertama 4 bulan 10 hari atau 130 hari. Al-Baqarah 234. Walladzina yatawaffana minkum, orang-orang yang meninggal dunia di antara kamu. Wa yazaruna azwajan, dan dia meninggalkan istri. Yatarabbasna bi anfusina arba'ata asyri wa asra. Maka istri itu harus menangguhkan dirinya, artinya tidak boleh menikah sehingga setelah melewati arba'ata asyri wa asra, 4 bulan 10 hari. Jadi penjelasannya ini dalam Al-Qur'an. Ya, artinya memang Allah sudah menetapkan ketentuan yang qat'i, ketentuan yang pasti. Istri masa iddahnya 4 bulan 10 hari. Ini ada pertanyaan menarik nih. Ini kasus terjadi teman saya sendiri. Dia suaminya meninggal dunia, dia bertanya, "Pak Ustadz, gimana ya? Saya ini wanita karir. Suami saya meninggal minggu yang lalu. Apakah saya boleh melanjutkan karir saya sebagai wanita? Sedangkan kan ada masa iddah." Nah, ini karena tidak paham. Kita jelasin boleh. Yang tidak boleh itu ada laki-laki lain ingin menikah. Jadi masa ini bukan masa menunggu, misalnya di rumah, di kamar, nggak boleh ngapa-ngapain. Nggak boleh itu ketika ada seorang laki-laki melamar, menikahi. Waktu itu nggak boleh. Nggak boleh. Jadi bekerja, mencari nafkah, apapun boleh, keluar rumah boleh, ngaji apalagi boleh. Yang nggak boleh itu hanya menikah ya. Harus diingat nih, masa menunggunya hanya untuk menikah saja. Menikah lagi itu nggak boleh. Setelah 4 bulan 10 hari baru boleh menikah. Ini itu yang pertama. Yang kedua, apabila ya cerainya karena bercerai, putusnya pernikahan karena cerai. Masa iddahnya beda. Kalau meninggal 4 bulan 10 hari, kalau cerai hidup, nah cerai hidup ya, artinya suaminya menceraikan dengan talak yang sudah dipastikan oleh keputusan pengadilan, itu 3 kali. 3 kali ini ada 2. Ada ulama yang mengatakan 3 kali suci, ada ulama yang mengatakan 3 kali haid. Sesuai dengan Al-Baqarah 228, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal mutalaqatu yatarabasna bi anfusina salasata quru. Wanita-wanita yang ditalak, dicerai, hendaklah menahan diri menunggu 3 kali quru. 3 kali suci, 3 kali haid. Hitungannya bagaimana caranya khilafnya ini? Pokoknya begini aja. Ketika diceraikan itu dalam keadaan suci atau keadaan haid? Gitu. Hitunglah itu. 3 kali suci, 3 kali haid. Nah, ulama mengatakan yang dimaksud 3 kali suci 3 kali haid itu adalah 90 hari. Nah, gampangnya 90 hari aja. Jadi 90 hari itu wanita itu gak boleh menikah dulu. Ya, 90 hari berarti berapa bulan? 3 bulan. Jadi 3 bulan tidak boleh menikah. Nanti menikah lagi setelah 3 bulan. Gak boleh itu. Bagaimana cuma lirik-lirikan? Ya boleh lirik-lirikan Mbak ya. Artinya ta'aruf boleh. Yang gak boleh itu menikah. Itu yang kedua. Ini juga ayatnya dijelaskan di dalam surah At-Tolak ayat 4. Wallai ya'isna minal mahidi min nisaikum inirtabtum fa'iddatuhunna salasata ashur wallai lam yahidna. Perempuan-perempuan yang putus dari haid di antara istri-istrimu, jika kamu ragu tentang masa iddahnya, masa iddah mereka adalah 3 bulan. Dan begitu pula perempuan yang sudah haid. Ya, artinya 90 hari. Yang ketiga, apabila pernikahan putus karena perceraian, seorang janda dalam keadaan hamil, dalam keadaan bunting, waktu masa iddahnya sampai ia melahirkan. Jadi nggak boleh itu wanita yang lagi hamil dinikahi. Ini seringkali terjadi kan, kasus-kasus karena dia dia sudah berhubungan, dia sudah kawin sebelum nikah. Tahu kawin sebelum nikah? Sudah berhubungan suami istri,
lalu terpaksa menikah itu karena apa? Karena hamil. Untuk menutup aib dia nikahin aja, nggak boleh itu. Makanya pentingnya nih nanti kamu calon-calon kepala kantor urusan agama di KUA harus tanya, kamu udah berhubungan belum? Kamu sudah begituan belum? Lalu hamil belum? Hamil berapa bulan? Nggak boleh itu. Ini seringkali kan kira salah kaprah ya, nutupi aib, malu, nikahin dulu, nggak boleh. Ya. Kapan nikahnya? Wa ulatul ahmali la ajalahunna ayyadu hamlahunna. Wanita-wanita hamil masa idahnya sampai melahirkan. Setelah melahirkan baru boleh menikah lagi. Makanya jangan ya tuh. Ini kejadian, ini belum lama viral kan? Seorang udah nikah, akad nikah sama mertuanya, calon waktu nikahkan saya terima nikahnya, Mas Kun udah sah langsung dipukul itu. Dipukul itu mantunya oleh mertuanya langsung dipukul, ramai itu. Ada kan viral kan? Coba aja lihat di YouTube ada kan? Viral tuh. Di Maluku tuh. Ternyata ketika ditanyakan dan TV One juga ada, TV One kalau nggak salah. Ketika ditanyakan, ya kenapa bisa begitu tuh ribut? Akhirnya kekeluargaan karena ternyata dia menikah itu terpaksa karena dia telah menghamili anaknya. Makanya dia kesel banget, kesel akad nikah selesai langsung dipukul itu. Astagfirullahaladzim. Auzubillah. Itu viral hari ini ya. Ini belum lama nih, baru minggu-minggu ini nih. Belum lama kejadiannya di Maluku. Auzubillah. Tapi sekarang akhirnya setelah ditanyakan oleh tawan oleh polisi sudah damai katanya ya. Wallahualam ya benar tuh enggak ya. Itu yang ke berapa? 3 ya. Yang keempat, apabila pernikahan putus karena kematian dan janda itu dalam keadaan hamil masa idahnya sampai melahirkan, sama dengan sama tadi. Jadi karena perceraian, karena karena kematian sama juga sampai melahirkan. Sampai melahirkan masa idahnya at-thalaq ayat 4. Wa ulatul ahmali ajalahunna ayyaduna hamlahunna. Wanita-wanita yang hamil masa idahnya sampai melahirkan kandungannya. Ya, begitu ya. Ini tentang masa iddah, masa menunggu wanita yang diceraikan oleh istrinya atau suaminya meninggal dunia. Kemudian rujuk tadi sudah jelaskan, rujuk itu asal kata roja'a yarju, rujuan, kembali atau mengembalikan. Yaitu mengembalikan status hukum perkawinan secara penuh setelah terjadi talak rojai. Waktu pembahasan minggu yang lalu tentang masalah cerai, talak. Talak itu ada 2, talak rojai. Talak rojai itu adalah talak yang dilakukan oleh bekas suami terhadap bekas istrinya dalam masa iddah dengan ucapan tertentu. Saya ceraikan kamu, begitu ya, dengan selama 1 tahun, gitu bisa, selama 1 bulan dan sebagainya. Nah, setelah itu talak rojai dia kembali lagi, rojai, merujuk. Dasar hukum rujuk Al-Baqarah 228, Al-Baqarah 231 dan juga hadis Rasulullah SAW. Ini berkaitan dengan ada Ibnu Umar. Ibnu Umar ini mentalak istri di waktu haid. Lalu ayahnya Umar bin Khattab bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, bagaimana tentang anakku yang menceraikan istrinya di waktu haid?" Rasulullah bersabda, memerintahkan pada anaknya itu agar dia merujuk istrinya kembali. Ya, masalah rujuk, masalah kembali lagi. Mudah-mudahan bisa dipahami dari apa yang kita bahas hari ini. Ada pertanyaan tambahan? Udah paham ya? Oh, udah paham, alhamdulillah.